2013 gagal, 2014 saya coba lagi di Purwodadi, gagal lagi. Terus akhirnya saya pulang di rumah. Frustasi. Sampai rumah juga omongan tetangga itu memang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga kalian yang nonton video ini baik-baik saja dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Fadlun. Mas Fadlun ini baru datang dari Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan ini, teman-teman. Gimana proses dia untuk datang ke sini di tahun 2020 ini? Kita akan tanya-tanya, teman-teman. Bagaimana prosesnya sampai dia bisa bekerja di Korea Selatan dengan selamat. Bagaimana? Okay. Assalamualaikum Mas Fadlun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadlun bisa tahu di Korea Selatan ini butuhkan tenaga kerja dari Indonesia itu dari mana? Dari saudara sendiri, Mas. Saudara saya kan kerja di sini itu. Iya. Seorang lah. Terus katanya sih kerja di sini enak. Dan alhamdulillah dia sekarang di rumah sudah sukses. Jadi saya pun termotivasi dari situ ingin pergi ke sini. Katanya gajinya besar pasti. Katanya gajinya besar. Tapi kenyataannya. Tapi juga kenyataannya ya besar. Besar. Basic di Korea Selatan 2020 ini mencapai angka berapa kalau dirupiahin sekitar 20 jutaan lah, teman. Tapi itu belum dipotong makan ya, makan sendiri. Kalau jajan ya jajan sendiri dipotong itu. Terus proses belajarnya bagaimana, Mas? Proses belajar untuk yang pemula jangan minder dulu ya. Saya itu dulu pertama kali belajar bahasa Korea itu tahun 2013. Pertama kali belajar bahasa Korea dan saya bisa berangkat ke Korea tahun 2020. Berjuang. Jadi teman-teman yang gagal tes jangan patah semangat. 2013, 2014, 15, 16, 17 pasti kalau rezekinya di sini pasti. Ikhtiar yang kuat, doa yang kuat, minta doa restu sama orang tua pasti bisa kesampaian. Pokoknya jangan patah semangat. Semangat, sukses. Buktinya Mas Fadlun ini dia nggak dari 2013 bisa datang di 2020. Berapa tahun coba teman-teman? Teman-teman cuma satu kali gagal, dua kali gagal, udah menyerah. Apa itu? Bukan semangat. Untuk kata-kata intinya seperti itu motivasi. Iya. Motivasi kamu seperti apa itu Anda sendiri. Anda mau sukses, Anda mau santai, kehidupan itu intinya dijalani dengan bagaimana cara kita hidup sendiri. Dari mana cara kita itu untuk mengelola kehidupan kita sendiri. Kita mau apa? Menuju kemana lah. Itulah saya mau bicara seperti itu cuman susah saya itu. Intinya kita itu mau merubah hidup kita di arah mana, kita mau sukses atau kita mau jadi berandalan atau kita jadi penjahat atau kita jadi orang baik, itu tergantung niatan kita dan ikhtiar kita ya Mas Fadlunnya. Tapi mohon maaf ya, ini hanya khusus yang mau ke Korea, yang pengen usaha juga bagus, yang pengen kuliah juga bagus. Semua bagus. Terserah teman-teman semua. Kan, ya, pilihan masing-masing lah. Ini kan karena ke Korea itu kan kita dari keluarga yang sederhana lah. Kita ingin merubah nasib, merubah hidup dengan gaji yang alhamdulillah cukup besar. Ya nyatanya bisa mengangkat derajat orang tua kita. Gitu Mas Fadlun. Ya, seperti itulah. Setelah proses proses itu tes. Itu kan kalau zaman dulu kan tes cuma satu kali Mas Fadlun. Kan sekarang katanya kan ada itu skill test ya. Skill test itu katanya 50-50 sekarang. 50-50 sekarang kalau. Iya, tahun saya itu sudah 50-50. 2015 itu iya masuk tapi enggak 50-50 lah intinya. Ada tapi enggak 50-50. Berarti kalau skill tesnya gagal, kalau tes bahasanya masuk tetap gagal berarti. Tetap gagal di situ. Jadi belajarnya malah pertama berarti fokus di bahasa dulu. Pertama intinya ya dari kosakata lah, kita harus menguasai. Dari segi pengalaman juga kita harus menguasai. Karena memang orang kalau mental buruk itu di medan perang pun juga ikut buruk. Kita harus punya mental yang baja. Diterpa seperti apapun tetap kuat lah intinya. Berarti
setelah lulus dua-duanya itu kan melakukan sending kan? Sending data itu diperlukan medical juga kan? Medical juga. Medikalnya fit gak? Medical alhamdulillah saya itu enggak ada kendala ya di medical, enggak ada kendala. Cuman dulu itu saya kendala itu uang, di masalah uang, faktor uang. Ya, teman-teman yang faktor uangnya dengerin nih Mas Fatlun. Bisa sampai sini kekurangan faktor keuangan lah. Teman-teman yang ibaratnya saya pengen ke Korea. Kan prosesnya ke sana kan mahal. Kalian bisa intinya bisa belajar dulu. Kalau lulus bisa ngajuin ke KUR juga sih, KUR BRI. KUR BRI lah. Iya. Kalau Mas Fatlun gimana? Jadi gini. Saya cerita dulu masalah faktor ekonomi lah. Kalau saya mau berangkat ke sini kan saya nggak punya uang. Saya pertama kali saya belajar itu memang tujuan saya itu buat merubah nasib, supaya bisa lebih baik lah. Misalkan saya di rumah juga sebagai tulang punggung. Kalau kita ndak bisa cari uang, adik-adik ndak bisa sekolah kan kasihan. Jadi saya mau ndak mau harus bisa merubah nasib. Semangat yang kuat ini perlu dicontoh ini. Pertama kali saya belajar bahasa itu tahun 2013 di Purwodadi sana. Jauh sama tempat saya. Ini rumahnya Kendal. Rumah Kendal. Belajar di Purwodadi untuk menggapai cita-cita. Semangat. Pertama kali di sana di Purwodadi biasa. Nggak punya uang karena ekonomi juga pas-pasan. Akhirnya di sana sambil kerja. Berarti belajar sambil kerja di Purwodadi. Kerja apa di Purwodadi ya? Di Purwodadi ya kadang ya bantuin di sawah, nyomplong kalau apa ya kalau nyomplong ya apa? Ngambilin tanah di sawah itu apa namanya? Di ladang ngambilin tanah itu. Buat bikin rumah baru. Oh, alah ya. Proyek. Yang penting bisa buat makan lah di sana. Buat bisa bayar sekolah. 2013 gagal. 2014 saya coba lagi di Purwodadi, gagal lagi. Terus akhirnya saya pulang di rumah. Frustasi. Sampai rumah juga omongan tetangga itu memang panas. Akhirnya saya pergi ke Malaysia dulu.